Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam. Di sini kami dari kelompok D, kelas C, transformasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendahuluan di mana pemrosesan sinyal adalah cabang ilmu yang mengembangkan teori matematika dan teknik pemrograman untuk mengolah, memperbaiki, atau memanipulasi sinyal guna meningkatkan kualitas, efisiensi, dan manfaatnya. Sinyal yang dapat diolah bisa berupa suara, gambar, video, atau data lain dengan penerapan luas di kehidupan sehari-hari. Dan teknologi modern, proses ini dapat dilakukan menggunakan perangkat keras khusus atau perangkat lunak yang fleksibel. Filter IR, Infinite Impulse Response, adalah tipe filter digital yang banyak digunakan dalam digital signal processing. Filter digital memiliki keunggulan seperti mudah diubah, lebih stabil, kompak, dan membutuhkan koefisien lebih sedikit untuk respon frekuensi yang curam, sehingga mengurangi waktu komputasi. Implementasi IR seperti pada analisis jenis bandpass dan stop band untuk deteksi ketukan meja memanfaatkan kemampuan filter untuk menyaring frekuensi tertentu. Bandpass filter digunakan untuk menangkap frekuensi karakteristik suara ketukan, sedangkan pada stop band filter meredam noise atau gangguan. Adalah rumusan masalah. Yang pertama adalah bagaimana cara kerja filter IR, jenis bandpass, dan stop band dalam memproses sinyal suara ketukan meja yang diterima oleh sistem. Yang kedua adalah apa saja parameter yang mempengaruhi kinerja filter IR, jenis bandpass, dan stop band dalam mendeteksi suara ketukan meja secara efisien. Tujuan penelitian adalah yang pertama menganalisis cara kerja filter IR, jenis bandpass, dan stop band dalam memisahkan komponen frekuensi yang relevan dengan suara ketukan meja dari komponen frekuensi yang tidak relevan seperti noise atau suara latar belakang. Yang kedua adalah mengidentifikasi parameter yang mempengaruhi kinerja filter IR, jenis bandpass, dan stop band dalam mendeteksi suara ketukan meja secara efektif, termasuk frekuensi cutoff dan order filter. Perkenalkan, nama saya Raffi Ahmad Nabil dengan NIM akhir 057. Di sini saya akan membahas metodologi penelitian dengan flowchart penelitian. Pertama kita akan mulai, kemudian kita akan membaca studi literatur yang sudah dipersiapkan terlebih dahulu. Kemudian kita akan masuk ke latar belakang kenapa penelitian ini dilaksanakan. Kemudian kita akan menuju ke rumusan masalah. Kemudian kita akan menuju ke tujuan kenapa kita melakukan penelitian ini. Kemudian kita akan masuk ke perancangan filter IIR. Di sini ada decision. Jika tidak, maka kita akan kembali untuk merancang filter IIR. Dan jika iya, maka perancangan filter ini sudah eh, cukup untuk pengujian filter IIR. Kemudian kita masuk ke analisis dan kemudian kesimpulan, kemudian selesai. Selanjutnya yaitu metodologi penelitian, flowchart kerja alat. Yang pertama yaitu mulai. Yang kedua, menginputkan data audio yang ingin digunakan. Setelah data diinput, data audio tersebut akan diprocessing dengan menggunakan desain bandpass filter dan bandstop filter. Setelah didesain bandpass filter dan bandstop filter, data audio tersebut akan diimplementasikan menggunakan filter IIF. Setelah implementasi, kita harus memvalidasi filter apakah itu sudah benar atau tidak. Kalau sudah benar, kita lanjut ke output hasil. Kalau tidak, kita kembali lagi ke implementasi filter IR. Setelah output hasil yang ditampilkan sudah sesuai eh, yang kita inginkan, proses kerja alat tersebut dinyatakan sudah selesai. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faisal Aryan Chandra dengan NIM akhir 065. Di sini saya akan menjelaskan blok diagram. Nah, jadi blok diagram itu menggambarkan alur proses sinyal. Terus yang pertama, input sinyal. Berupa masukan sinyal mentah yang akan diproses. Kemudian interaksi fitur sinyal. Pada tahap ini, fitur-fitur sinyal diidentifikasi atau diolah untuk memahami karakteristiknya. Kemudian bandpass filter digunakan untuk membiarkan frekuensi tertentu melewati sinyal dan memblokir frekuensi di luar rentang tersebut. Kemudian stop band. Tahap ini menyaring atau memblokir frekuensi tertentu yang tidak diinginkan.
Terus yang terakhir, output keputusan. Berdasarkan hasil pemrosesan sebelumnya, keputusan akhir dibuat dan ditampilkan sebagai keluaran. Mungkin terima kasih. Lanjut, next. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai jenis Butterworth filter, yang dimana filter Butterworth sendiri merupakan salah satu jenis filter IIR atau Infinite Impulse Response yang digunakan untuk menghilangkan frekuensi tertentu dalam sinyal. Dimana filter ini memiliki karakteristik utama yaitu frekuensi respons yang sangat halus tanpa riak ataupun ripple di passband maupun stopbandnya. Nah, di mana jenis filter Butterworth ini ada beberapa. Yang pertama yaitu filter Butterworth low pass, yang dimana filter ini digunakan untuk menghaluskan gambar dalam domain frekuensi. Di mana filter ini akan menghilangkan darah frekuensi tinggi dari gambar digital dan mempertahankan komponen frekuensi rendah. Kemudian ada juga filter Butterworth high pass, di mana filter ini digunakan untuk penanjaman gambar dalam domain frekuensi, yang dimana filter ini menghilangkan komponen frekuensi rendah dari gambar dan mempertahankan komponen frekuensi tinggi. Di mana filter Butterworth juga dikenal sebagai filter datar maksimal ataupun filter datar, di mana filter ini memiliki frekuensi respon yang relatif datar di passband dan respons roll 0 di stopband. Nah, kemudian karakteristik ini membuat Butterworth ideal untuk aplikasi yang membutuhkan fast response seperti audio processing ataupun komunikasi dalam konteks percobaan yang dilaksanakan. Filter ini memungkinkan yang pertama yaitu untuk isolasi sinyal ketukan meja dengan efektif menggunakan bandpass filter, kemudian reduksi noise dari suara manusia menggunakan bandstop filter, dan juga pemrosesan sinyal tanpa menambahkan distorsi yang merusak kualitas suara. Kenalkan, nama saya Sarvadiansa dengan NIM 231910201017. Di sini saya akan menjelaskan rumus transformasi Z. Di sini rumus yang tertera adalah HZ, YZ, min XZ yang tertera di sini. Ada beberapa macam yang ada pada transformasi Z. Ada 4, yaitu transfer function. Eh, Kedua, transformasi Z sendiri yang dilambangkan YZ dan XZ. Ketiga, pembilang atau numerator. Keempat, penyebut. Untuk penjelasan transfer function atau HZ adalah fungsi lali dari sistem dalam domain Z yang mendefinisikan hubungan antara sinyal keluaran YZ dan sinyal masukan XZ. Dan fungsi ali ini digunakan menganalisis bagaimana sistem misalnya filter digital memproses input menjadi output. Kedua, transformasi Z yang terdiri dari dua YZ dan XZ. Yang pertama adalah transformasi Z dari sinyal keluaran dalam waktu diskrit, YN, 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 dan sinyal masukan dalam waktu diskrit, XN, XN. Ketiga, pembilang adalah yang tertera di sini. Jadi, pertama koefisien B0, B1, dan seterusnya adalah koefisien dari sinyal masukan yang merepresentasikan bagian feed forward dalam sistem. Kedua, ketiga, eksponen negatif pada Z yang tertera di sini menunjukkan delay dan atau keterlambatan dalam domain waktu diskrit. Keempat, penyebut atau denominator yang tertera di sini adalah koefisien A1 sampai seterusnya adalah koefisien dari sinyal keluaran yang merepresentasikan bagian feedback ke dalam sistem. Yang ketiga, istilah ini menunjukkan bahwa sistem memiliki komponen yang bergantung pada nilai output sebelumnya. Terima kasih. Baik, berikutnya kita akan masuk pada program dan cara kerjanya. Nah, yang pertama di sini kita menggunakan 5 fungsi, di mana fungsi pertama adalah nampi SNP, ini sebagai untuk perhitungan, matplotlib untuk memvisualisasikan data, wavefile untuk memasukkan data dan membaca data dalam bentuk suara, berikutnya aja ada ini untuk memilih filter dan juga untuk menerapkannya, ear filter dan soft field, berikutnya ada sound device SHD, ini sound device ini fungsinya untuk membaca, ngeplay, dan juga untuk fungsi wait yang mana akan ada pada akhir dari program ini. Berikutnya ini ada wavefile untuk memasukkan inputannya dan membaca dari inputan tersebut. Berikutnya ada normalisasi. Normalisasi ini mengantisipasi agar suara yang dimasukkan tidak hanya berbentuk noise, tapi bisa dibaca dan didengarkan. Berikutnya adalah duration plot, di mana menampilkan sebagian kecil data, misalnya 10 detik pertama, ini ditampilkan pada hasil analisis nanti. Berikutnya pembentukan filter bandpass
yang yaitu filter pertama yaitu filter bandpass menggunakan titik perpotongan 100 dan juga 2000. Nah, kita menggunakan order 20 karena pada IR filter sendiri tidak memerlukan terlalu banyak order untuk mendapatkan sinyal yang kita inginkan. Begini adalah susunan dari pembuatan filter bandpass. Berikutnya kita terapkan ke source field untuk pembentukan itu sendiri dan kita masuk pada penerapan stop band atau band stop. Jadi kita menggunakan dua filter. Filter kedua ada band stop di sini. Seperti ini rangkaiannya, kita menggunakan titik perpotongan 250 dan 4000. Nah, berikutnya kita menerapkan ini pada hasil akhir final filter data untuk dibaca. Nah, kita juga menambahkan amplification factor di mana ini untuk membulatkan suara yang awalnya cempreng, kurang enak didengarkan menjadi filter yang benar-benar padat dan enak didengarkan. Ini di bawahnya hanya visualisasi gelombang data atau gelombang suara yang akan ditampilkan pada analisis. Dan ini yang seperti saya katakan tadi, ada SD play untuk memulai dan SD wait untuk menunggu. Berikutnya ini ada SD play, SD wait ini sendiri untuk mengantisipasi agar tidak bertabrakan. Nah, untuk cara kerjanya sendiri kita menggunakan dua filter. Filter pertama menggunakan 100 dan juga 2000. 2000 filter kedua menggunakan angka 250 dan 4000. Diharapkan kita dapat mendapatkan area ini karena ini tidak dapat didengarkan, ini tidak, dan ini tidak dapat. Dari kedua fungsi ini stop ini band pass dan ini stop band di mana band pass melewatkan di dalamnya dan stop band melewatkan di luarnya. Ini adalah hasil dari ketukan meja. Berikutnya akan masuk pada analisis. Oke, jadi di sini saya akan melanjutkan pelanjutan dari teman saya. Ini kan kita menggunakan 3 percobaan yang berbeda-beda. Untuk pertama ini menggunakan low cut 100 dan high cut 2000 pada band pass, low cut 250 hingga 4000 untuk band filternya, untuk stop bandnya. Nah, di sini terbukti filter band pass dirancang untuk menekan frekuensi ketukan meja. Jadi suara ketukan terlihat lebih jelas. Sementara stop bandnya itu meredam frekuensi dominan suara manusia, terutama suara bicara. Hasilnya kombinasi kedua filter ini efektif mengisolasi suara ketukan meja. Akhirnya, sini akan menghasilkan kejernihan sinyal dan secara signifikan akan meredam gangguan manusia. Ini efektif untuk percobaan satu. Untuk percobaan kedua, di sini menggunakan band passnya low cut 100, high cut 2000, sedangkan band stop bandnya 100, 2000. Nah, di sini kurang efektif karena kedua filter ini bekerja saling bertentangan. Jadi, di sini akibatnya informasi penting dari suara ketukan meja itu maupun suara manusia dapat hilang. Sehingga suara ketukan ini tidak dapat diisolasi dengan baik. Jadi, intinya tidak efektif lah karena saling bertentangan. Untuk percobaan selanjutnya, nah di sini nih menggunakan band passnya low cut-nya 250, high cut-nya 4000. Dan stop band-nya menggunakan low cut 100 hingga 2000. Nah, pada percobaan ketiga ini filter band pass diatur untuk melewatkan frekuensi 250 sampai 4000. Nah, di sini terlihat konfigurasinya ini berlawanan dengan percobaan pertama di mana suara manusia yang jadi terlebih terdengar. Sedangkan harmoniknya menjadi di filter gitu. Jadi sebaliknya dari percobaan satu. Jadi terbukti kalau misal percobaan tiga ini tidak efektif. Selanjutnya, masuk pada kesimpulan penelitian. Pertama adalah filter in band pass digunakan untuk melewatkan frekuensi dalam rentang tertentu. Contohnya pada percobaan 100 sampai 2000 Hz. Sedangkan filter stop band berfungsi meredam frekuensi dalam rentang tertentu. Contohnya pada percobaan 250 sampai 4000 Hz. Kombinasi keduanya membantu memisahkan suara ketukan meja dari gangguan, seperti suara manusia dan noise. Dalam percobaan pertama, filter band pass berhasil mengisolasi suara ketukan, sementara filter stop band meredam frekuensi gangguan. Parameter seperti rentang frekuensi dan oktav filter disesuaikan untuk memastikan kinerja optimal. Yang kedua adalah kinerja filter sangat dipengaruhi oleh pemilihan rentang frekuensi yang sesuai dengan karakteristik suara ketukan meja. Misalnya pada percobaan 100 sampai 2000 Hz untuk band pass dan stop dan 250 sampai 4000 Hz untuk stop band. Order filter mempengaruhi ketajaman transisi di mana order yang lebih tinggi memberikan pemisahan frekuensi yang lebih presisi. Selain itu, kombinasi rentang frekuensi antara filter band pass dan stop band harus diperhatikan agar tidak saling bertentangan. Seperti yang terjadi pada percobaan kedua, parameter ini menentukan keberhasilan deteksi suara ketukan secara keseluruhan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.